Novi yakin kalian sudah tidak sabar untuk pembelajaran hari ini. Dan Coach Novi akan langsung panggil saja seorang speaker yang luar biasa, anak muda yang cantik jelita, sudah banyak menjadi seorang pembicara di seminar-seminar ternama dan menjadi seorang yang bisa memotivasi anak muda di zaman sekarang ini. Dan mari kita panggil, ini dia, Albernia Leo, silakan. Selamat pagi semuanya. Wah. Thank you semuanya. Coba berikan tepuk tangan yang paling meriah. Wah. Keren banget kalian semua, semangat banget. Coba saya ingin mengetes semangat kalian terlebih dahulu ya. Coba nih. SMP Budi Mulya, how are you today? Good, very good, excellent. Oh yay. Wah, kurang semangat nih, kurang semangat. Sekali lagi, SMP Budi Mulya, how are you today? Good, very good, excellent. Oh yay. Satu kali lagi, dua kali lipat, lebih keras lagi. SMP Budi Mulya, how are you today? Good, very good, excellent. Oh yeah. Wah, kalian keren-keren semua, sangat-sangat semangat pada pagi hari ini. Jadi sebelum saya mulai, mungkin kalian berpikir, apa sih Coin Quest dan siapa sih aku? Jadi seperti pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Hai semuanya, nama saya Alvernia Liu, tapi sering dipanggil sebagai Fern. Saya 16 tahun, tahun ini saya 17 tahun, dan saya suka hobi gambar, public speaking, melukis, dan saya suka sekali sosial media. Siapa yang di sini yang suka sosial media? Angkat tangan. Banyak ya? Banyak ya? Yang suka velocity atau jedak-jeduk gitu? Wah, pasti banyak. Kalian semua? Nah, seperti kalian semua, saya suka sekali sosial media. Mungkin setiap hari ada kayak 3-4 jam ya, just scrolling through TikTok, Instagram. Nah, saya bersyukur sekali juga pernah meluncurkan buku saya yang kedua berjudul Coin Quest. Jadi, apa sih Coin Quest? Coin Quest adalah 3 hal. Yang pertama adalah tools. Jadi tahun lalu saya meluncurkan buku saya kedua di acara Inspira Fest, di mana saya mempresentasikan di depan 3.000 audiens dan menjual lebih dari 200 buku. Nah, di sini kalian lah kenal nggak yang ini? Ada yang kenal nggak mukanya? Kelihatan nggak yang ini? Siapa yang di sini kenal sama Cinta Laura? Angkat tangan. Wah, beberapa dari kalian kenal ya. Nah, bagi kalian yang tidak tahu, Cinta Laura adalah sebuah artis, model, dan dia itu pernah alumni dari sekolah saya di JIS. Nah, jadi saya bersyukur banget bisa mendapatkan kesempatan untuk menginterview Cinta Laura dan interview selebritas lainnya seperti Raffi Ahmad, Maudy Ayunda, Miss Mary Riana, dan seterusnya, yang nanti saya akan kasih lihat. Nah, tidak hanya itu, melihat betapa banyak orang ingin belajar tentang uang, akhirnya saya meluncurkan Coin Quest Package, di mana saya membuat tote bag, stiker, kartu remi, dan seterusnya. Nah, yang kedua adalah dunia digital. Coba saya bisa lihat angkat tangan kalau kalian suka sosial media. Yang tadi angkat tangan? Wah, oke. Hampir semuanya ya. Jadi, karena saya sangat suka sosial media, saya membuat akun Coin Quest di Instagram dan TikTok, di mana saya mengupload interview bareng Raffi Ahmad, Cinta Laura, Maudy Ayunda, dan selebritas banyak lainnya. Jadi kalau kalian ingin melihat atau ingin belajar lebih banyak lagi, kalian bisa boleh banget follow coinquest.id. Nah, yang ketiga adalah Coin Quest Sessions. Jadi seperti saya hari ini, saya suka banget ke sekolah-sekolah lain untuk menyampaikan apa sih yang di dalam buku Coin Quest ini dan mengajar anak-anak muda cara untuk mengelola uang mereka dengan baik. Ini adalah salah satu program yang saya lakukan tahun lalu, di mana saya mempresentasikan ke refugees dari Afghanistan tentang cara untuk mengelola uang, cara untuk mendapatkan uang, cara untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi. Nah, mungkin kalian berpikir, kenapa sih saya melakukan semua hal ini? Apakah tugas sekolah atau mungkin dipaksa mama papa? Nah, pastinya bukan ya.
Jadi saya ingin menceritakan satu cerita. Boleh? Boleh ya? Nah, ketika saya umur 13 tahun, saya mendapatkan handphone baru. Siapa yang di sini yang punya handphone? Pasti semuanya ya. Nah, jadi pas dapat handphone kalian senang atau sedih? Senang dong pastinya. Nah, tapi namanya ya anak kecil, jadi pas aku 13 tahun, saya bawa handphonenya keluar main sama teman, dan akhirnya handphonenya jatuh, rusak, nggak bisa dibuka lagi. Nah, rasanya senang atau sedih kalau HP-nya rusak? Sedih dong. Lah, jadi aku langsung takut nih, harus ngapain? Handphone baru tiba-tiba rusak. Nah, tapi saya bilang ke papa mama nih, papa mama, HP aku rusak, aku harus ngapain? Papa mama bilang ke aku, dah tenang aja. Nah, pas itu hati aku langsung plong. Tunggu dulu. Tapi papa bilang kalau mau punya HP baru, kamu harus menggunakan uang kamu sendiri. Nah, kalian di sini beli HP pakai uang papa mama atau uang kalian sendiri? Siapa yang pakai uang papa mama? Siapa yang pakai uang sendiri? Wah, banyak ya. Jadi kalian tahu betapa susahnya kan untuk membeli HP dengan uang sendiri? Ya? Ya. Jadi dari situ saya shock dong. Masa umur 13 tahun kalau mau beli handphone harus pakai uang sendiri? Harus ngapain? Harus ngelakuin apa aja? Nah, dari situ saya belajar pentingnya uang. Pentingnya apa? Uang. Oleh karena itu, saya ingin mengajar kalian top money misconceptions yang banyak orang pernah mengatakan kalimat ini, tapi belum tentu benar. Contohnya nih, uang gak penting, tidak segala hal bisa dibeli dengan uang. Betul atau salah? Kira-kira uang penting atau enggak? Uang pastinya penting dong. Tapi meskipun tidak segala hal bisa dibeli dengan uang, uang bisa membeli banyak hal yang penting. Yang kedua nih, uang tidak bisa menyelesaikan masalah. Betul atau salah? Siapa yang bilang betul? Siapa yang bilang salah? Oke, kalian pintar-pintar semua ya. Jadi uang bisa memberikan kita lebih banyak kontrol kalau ada masalah. Contohnya nih, kalau kalian telat ke sekolah mulu karena jarak dari rumah sama sekolah jauh banget. Nah, itu kan kalau kalian punya uang bisa beli Gojek atau Grab atau taksi biar bisa lebih cepat. Nah, dengan itu kita mendapatkan uang agar kita bisa mempunyai lebih banyak kontrol dalam sebuah masalah. Yang terakhir nih, ini yang paling sering dikatakan orang, saya mending bahagia daripada punya banyak uang. Kira-kira ini kalimatnya betul atau gimana? Siapa yang setuju dengan kalimat ini? Siapa yang tidak setuju dengan kalimat ini? Nah, jawabannya ini kurang tepat. Karena siapa bilang kalian harus milih? Kalian bisa bahagia dan punya banyak uang, asalkan kalian bisa menggunakannya dengan baik. Betul atau betul? Betul. Jadi coba ikuti setelah saya bisa bahagia dan punya banyak uang. Coba ikuti setelah saya bisa bahagia dan punya banyak uang. Yes, jadi kalian gak harus milih nih, gak harus milih harus bahagia atau punya banyak uang. Kalian bisa melakukan dua-duanya asalkan dipakai ke tujuan yang baik. Nah, saya ingin membagikan satu kunci kesuksesan. Kalian mau tahu? Mau tahu nggak? Oke, jadi ini adalah formulanya, yaitu big dreams, big actions, and big results. Bisa diikuti setelah saya, big dreams, big actions, big results. Big actions, big results. Satu kali lagi, big dreams, big actions, big results. Satu kali lagi, dua kali lipat, lebih keras lagi. Big dreams, big actions, big results. Nah, siapa dari kalian yang tahu big dreams itu artinya apa sih? Apa? Yes, mimpi besar. Kalian betul sekali. Kalian siapa di sini yang punya mimpi? Banyak dari kalian. Coba sebutin aja mimpi kalian apa? Apakah ada yang mau jadi dokter mungkin? Mau jadi apa? Perintis? Oh, oke. Terus ada yang mau jadi model mungkin? Atau selebriti? Atau insinyur? Wah, pokoknya kalian semua punya banyak mimpi-mimpinya. Betul? Betul ya. Tapi kalian tahu nggak sih tujuan mimpi itu apa? Kenapa kita harus punya mimpi? Apa? Untuk masa depan. Terus apa lagi? Tujuan hidup. Yes, betul sekali. Nah,
Jadi saya ingin membagikan cerita satu ini ya. Nah, coba dengarkan baik-baik. Ini adalah sebuah cerita dua anak kecil yang baru selesai sekolah. Mereka baru selesai sekolah, terus mereka panggil taksi nih. Taksi, kesini dong. Nah, giliran ditanya mau kemana, orangnya malah bilang nggak tahu. Kira-kira taksinya ngapain ya? Tinggalin. Terus mungkin taksinya bingung. Tapi di cerita ini taksinya malah membawa anak ini keliling Jakarta. Dari Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan. Pokoknya keliling Jakarta agar uangnya naik gitu ya. Mungkin dia bisa mendapatkan uang. Lalu diantarkan ke tempat yang sama dengan harga yang mahal. Nah, ini bukan hanya buang-buang energi, buang-buang waktu, tapi juga buang-buang duit. Kalau kalian tidak punya arahan, maka kalian tidak akan tahu harus kemana. Nah, sedangkan di cerita yang kedua nih, ketika mereka panggil taksi, mereka punya tujuan seperti kalian semua ketika kalian naik taksi. Mereka memberikan alamatnya dan akhirnya taksinya langsung mengantarkannya ke alamat tersebut. Nah, dari sini mereka tidak buang-buang energi, tidak buang-buang waktu, dan pastinya tidak buang-buang duit. Jadi dari cerita ini kita bisa belajar apa? Yes, kita harus hidup dengan tujuan. Karena kalau di hidup kita tidak ada tujuan, maka kita tidak akan tahu nih harus kemana, harus lakuin apa. Setiap hari kalian akan hanya buang-buang energi, buang-buang duit, dan juga buang-buang waktu. Karena kalian tidak akan melakukan hal yang produktif. Nah, oleh karena itu kita harus mempunyai SMART goals. Siapa yang di sini yang tahu SMART goals? Angkat tangan dan bilang saya. Wah, ada sebagian ya. Jadi karena kalian semua mostly belum tahu, SMART goals adalah specific, measurable, achievable, relevant, sama time based. Jadi kalau kalian membuat sebuah goal, kalian harus memastikan bahwa goal kalian itu spesifik, measurable, bisa diukur, dan pastinya bisa dicapai. Nah, contohnya nih, kalian punya goal untuk menjadi sukses. Itu adalah mimpi yang spesifik atau nggak spesifik? Nggak spesifik dong. Kalau mau sukses, maksudnya apa nih? Apakah mau jadi dokter atau apakah mau jadi model? Kan ada banyak hal agar kalian bisa sukses. Oleh karena itu, ketika bikin goals, kalian harus memastikan bahwa goals kalian spesifik, terukur, dan pastinya bisa dicapai. Ini adalah salah satu goals yang saya buat ketika saya kelas 7. Jadi seperti kalian, siapa yang di sini yang kelas 7 bisa angkat tangan? Oh, oke. Jadi yang di belakang ya. Jadi seperti kalian, ini ketika saya usia kalian, saya membuat SMART goals ini agar saya bisa masuk dalam kelas matematika yang tertinggi di sekolah saya. Karena saya ingin kuliah finance di luar negeri. Nah, dari sini saya bisa lihat nih spesifik. Saya ingin terpilih sebagai murid salah satunya di kelas Math Extension. Nah, untuk mencapai itu saya harus memastikan untuk belajar 15 menit at least tiap hari. Harus mendapatkan nilai lebih dari 80% di kelas matematika dan juga kelas yang lainnya. Dan saya harus mencapai ini sebelum tahun 2022. Nah, dari sini kalian bisa lihat kalau kita bikin goals itu kita harus spesifik. Harus ada jangka waktunya, harus ada cara melakukannya, harus ada measurable-nya kalau kalian tahu kalian sudah mencapai goal itu atau belum. Jadi kalau kalian membuat goal kalian, kalian harus memastikan bahwa itu mengikuti SMART goals. Mengikuti apa? SMART goals, yes. Oke. Nah, coba kita bisa mengulangi formula yang ini lagi. Big dreams, big actions, big results. Bisa diulangi? Big dreams, big actions, big results. Nah, jadi yang pertama udah ya, big dreams. Yang kedua apa? Abang nggak kedengeran? Yes, big actions yang artinya aksi besar. Nah, jadi saya akan memberikan sebuah video di mana satu bocah SD membeli motor pakai uang koin, guys. Bukan uang kertas tapi uang koin. Nah, jadi kalian bisa nonton video berikut ini. Nah, dia kelas 3 SD sudah mengumpulkan koin. Berawal dari ini ya, selisihnya kontrak itu tidak masih duduk di sana karena Putri pertama pasangan Sulawesi dan Sriwangi warga desa Sendang Ponorogo Jawa Timur ini
Akhirnya bisa mengumpulkan uang senilai 20.400.000 rupiah. Kamu gimana? Ceritanya gimana kamu? Dari kelas TK sampai untuk menghitung pekerjaan 500 dari rupiah, milik Bapak ini 8 karyawan membutuhkan waktu 30 jam. Dari pengalaman orang tua Bapak, anaknya memiliki impian mobil motor sejak kecil. Meski belum cukup umur, namun motor ini diperuntukkan untuk sang ayah mengantar motor ke sekolah ataupun kerja aja. Ceritanya waktu TK, itu saya kasih sana 2.000 yang 500 diberikan saja, yang 1.500 itu sisanya ditukar dengan koin langsung menyalurkan 100. Ya, setelah itu dari masa SD saya kasih sana gajinya 5.000, yang dikasih 3.000, yang 2.000 diberikan jajan. Selama 5 tahun terakhir, tabungan dapat terkumpul hingga memenuhi 4 galon dan 1 kardus, hingga akhirnya digunakan untuk membeli sepeda motor. Oke, bisa berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk video ini. Nah, yes. Jadi dari video ini kalian bisa lihat nih, anak kecil ini tadi ada yang dengar nggak? Mulai menabung dari umur berapa? Yes, dari TK guys. Jadi dia mulai menabung dari TK sampai kelas 3 SD, mengumpulkan lebih dari 20 juta untuk membeli motor untuk ayahnya. Nah, uangnya dalam bentuk koin pun harus dihitung selama 2 jam. Itu gila tuh, gila banget. Pastinya gila banget ya. Kalian saja sangat-sangat bersyukur bisa mendapatkan uang jajan, bisa mendapatkan uang banyak dari orang tua kalian. Sedangkan anak ini harus menabung koin dalam bentuk koin selama lebih dari 3 tahun untuk membeli motor untuk ayahnya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ia melakukan aksi yang besar. Dia harus keluar dari zona nyamannya untuk mendapatkan tabungan ini. Nah, jadi saya akan memperkenalkan formula yang kedua, yaitu comfort zone is an illusion. Bisa diulangi setelah saya, comfort zone is an illusion. Satu kali lagi, comfort zone is an illusion. Yes, zona nyaman itu sebuah ilusi. Mungkin banyak dari kalian gak mau presentasi di depan kelas karena bukan zona nyaman aku. Atau mungkin kalian gak mau temenan sama teman baru karena gak mau itu bukan zona nyaman aku. Tapi sebenarnya kita tidak boleh we cannot be dictated by our comfort zone. Kita harus berani untuk keluar dari zona nyaman untuk mendapatkan hasil yang berbeda. Nah, saya ingin menceritakan cerita saya dulu. Jadi ada yang ingat gak? Masih ingat dengan cerita saya ketika HP saya rusak? Masih ingat? Yes, jadi ketika HP saya rusak, saya berpikir nih harus ngapain ya, gimana cara mendapatkan uang, gimana untuk menabung uang. Dan saya adalah orang yang sering banget hangout sama teman. Siapa yang di sini yang sering hangout sama teman, yang mungkin jalan-jalan bareng, beli matcha atau boba, banyak ya. Yes, jadi sama seperti kalian, I really love hanging out, dan itu bisa satu hangout aja mengeluarkan uang yang banyak banget. Mungkin untuk beli lunch atau dinner, atau mungkin jajan-jajan kecil seperti beli janji jiwa, kopi, ataupun matcha. Nah, dari situ saya harus belajar untuk keluar dari zona nyaman dan untuk menghentikan jajan-jajan tersebut, untuk menghentikan dan mengurangi hangout dengan teman. Nah, dari sini saya belajar bahwa pentingnya kita untuk keluar dari zona nyaman. Yes. Nah, saya akan memutarkan video satu lagi. Siapa yang di sini yang kenal Dian Sastro? Ada yang kenal Dian Sastro? Wah, banyak ya. Yes, jadi bagi kalian yang nggak kenal, Dian Sastro adalah sebuah aktris dari film Ada Apa Dengan Cinta. Siapa yang di sini yang sudah pernah nonton Ada Apa Dengan Cinta? Angkat tangan. Banyak ya. Ada yang suka cinta sama Rangga, yes. Jadi
Dian Sastro ini sangat terkenal dan model ternama juga dari Gadis Sampul. Dan video yang saya akan memutarkan habis ini adalah cerita di mana Dian Sastro mengatakan bahwa dia sudah planning dari umur 10 tahun. Dia sudah tahu apa yang ia akan lakukan 5 tahun ke depan. Oke, bisa saya putarkan videonya? Bisa. Oke, silakan menonton video berikut ini. Gitu ya, sudah punya keluarga, dia sudah mapan, maksudnya namanya itu sudah tidak bisa digeserkan lagi di industri hiburan ini. Pokoknya film apapun kalau berkualitas pasti ada Dian Sastronya. Tapi waktu kecil, kamu itu nggak manja ya, bukan dalam film manja, tapi nggak bilang bahwa ibu kamu minta kamu naik taklak ya. Jadi bukan karena nggak sayang atau apa, tapi supaya kamu belajar naik di sekolah gitu. Terus apa lagi diajarin sama dia? Diajarin nih kayak kita bukan orang kaya ya Dian. Saya nggak bisa kalau kamu nggak pintar. Saya nggak support you untuk lo nggak pintar. Tapi itu bukan orang kaya. Kalau kamu mau sukses, kamu harus bersaing sama anak-anak pintar lain dari daerah untuk mencari pekerjaan. Kamu lihat sendiri kan, mama cari kerjaan susah banget dan berjuang bersaing di dunia korporat itu susah banget. Kamu akan ikut bergabung bersaing di persaingan ini, cuma pada saat zaman kamu akan jauh lebih susah lagi persaingannya, akan lebih banyak lagi anak-anak yang pintar. Kamu harus jauh lebih pintar daripada saya. Jadi itu sudah ditekenin dari kecil. Berapa itu diajak ngomong kayak gitu? Terus 9 tahun. Oh, 9 tahun. Oke. Terus katanya di saya cerita itu sudah bikin planning yang benar apa sih disuruh Jadi bikin? my mother tuh dia kan HR practitioner. Jadi Oke. dia tahu banget tentang goal setting. Dia langsung training banyak sekali pegawai di sebuah perusahaannya Oke. about goal setting. Jadi dia mengimplementasikan itu dalam caranya membesarkan gue gitu. Jadi dia in life sebagai manusia kita harus punya tujuan. Gimana kamu melihat diri kamu 10 tahun ke depan? Ini dia ngajak ngomong Iya. belum usia 10 tahun. Kalau kamu udah punya bayangan, kamu bayangin aja, kamu pengen apa? Juga, katakanlah kamu pengen jadi orang terkenal apa gitu. Tahun itu kamu 5 tahunnya kamu udah gimana? Kalau kamu 5 tahun udah harus gimana? Berarti tahun itu kamu 3 tahunnya udah gimana? Kalau kamu 3 tahun harus gimana? Kamu berarti tahu kan, tahun ini, akhir ini, tahun ini, kamu udah harus ngerjain apa aja. Jadi kayak bulan ini kamu udah harus tahu apa. Jadi kayak dulu, bikin step by step plan gitu. Harus yang precise gitu lah ya goalnya. Jadi kamu bikin apa nih? Goal apa segala macam itu lah. Jadi gue punya goal untuk 10 tahun depan saya harus bisa mandiri secara finansial karena saya pengen nggak mau nyusahin mama saya untuk saya pengen banget kuliah di luar negeri. Saya pengen banget kalau di luar negeri. Di sekolah sudah Dan kepikiran gitu. dan untuk keluarga milik saya itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan. Iya, betul. Orang kaya kan bisa gampang belajar Amerika. Kalau saya nggak bisa. Saya tahu mama saya kerja di bidang kalau nggak bisa sanggup dan saya harus bisa supporting myself gitu untuk bisa edukasi. Jadi untuk bisa punya uang untuk bisa bayar kuliah di luar negeri, berarti saya perlu punya uang sekian banyak itu di luar. Oke. Iya, itu gue hitung untuk bisa dapat uang dari dalam berapa tadi berarti gue harus kerja apa? Udah 10 tahun nih dia berpikiran seperti ini. Waktu itu pikiran saya itu apa sih pekerjaan yang bisa dilakukan oleh seorang anak 16 tahun 17 tahun untuk bisa mendapatkan duit itu? Iya. Saya lihat Tracy Trinita. Tracy Trinita, oke, model-model. Dia banyak banget dapat uang pas dapat kontrak dengan apa. Oke, kesimpulannya jadi model bisa kaya. Iya. Makanya kita mau aja begini. Ya, model kayak begini lah. Dulu nggak kayak gini, bisa dibuka dari podcast ini. Pokoknya ini gimana orang gue bisa jadi model. Iya. Riset. Oh, ternyata model-model Microsoft itu keluar dari model tadi. Oh, iya. Campur. Oke. Kenapa dari campur itu nggak jauh begini? Jadi kan lagi kenapa dari 10.000 pendaftar yang menang cuma 1 orang? Apa bedanya? Jadi pemenang 1 dari tahun 93 sampai 2000 sampai berapa gitu ya? Ternyata persamaannya apa? Aku sebenarnya aku juga harus bisa apa sih nggak tahu. Gimana ya? Dan ternyata mayoritas yang menang juara 1 itu selalu mendapatkan kemenangan itu pada saat dia umur 14 tahun. Oke, aku punya 4 tahun, saya 14 tahun. Gue harus menang itu 15 tahun. Jadi sama sampai 4 tahun gue mendahului diri gue dengan yang namanya berkah. Oke, gue ikut pencak silat, gue tidak tahu bahasa Inggris, apa segala macam, briefing supaya pas gue masuk sudah siap tuh. Soalnya ada full package. Oke, bisa berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Dian Sastro. Yes, terima kasih. Nah,
Dari video ini ada yang denger gak? Dia mimpinya apa? Dia punya satu mimpi nih. Yang lebih dari modal. Sebelum itu, yes, sekolah di luar negeri. Dia mau banget sekolah di luar negeri. Dan dengan itu, dia harus berpikir nih, kan mahal ya pastinya. Dia harus cari uang. Nah, apa pekerjaan yang bisa dilakukan oleh orang murid-murid 14 tahun dan 16 tahun. Maka oleh karena itu dia ingin menjadi model ternama. Nah, terus habis itu dia berpikir lagi nih, model ternama itu paling banyak dari mana ya? Jadi dia langsung ikut Gadis Sampul. Cara untuk menang Gadis Sampul gimana ya? Jadi dia langsung mendownload dirinya dengan karakter, dengan ikut pencaksilat, kompetisi bahasa Inggris, dan seterusnya. Jadi dari sini kita bisa melihat nih, goalnya yang itu sekolah di luar negeri, dia udah punya steps yang lebih kecil lagi. Nah, ini adalah goal ladder saya yang saya buat ketika HP saya rusak. Jadi goal saya adalah untuk membeli HP baru. Dan dengan itu saya membuat goal-goal kecil seperti harus menabung, harus mendapatkan uang dengan jualan dan seterusnya agar saya bisa mencapai mimpi tersebut. Nah, karena itu saya ingin mengajak kalian semua, kalian sudah membawa buku dan alat tulis bisa dilambaikan? Yang membawa buku alat tulis bisa dilambaikan semua? Oke. Jadi kalian semua sudah punya buku dan alat tulis dan saya ingin mengajak kalian untuk membuat goal ladder kalian. Jadi kalian semua tadi bilang kalian punya mimpi. Ada yang mau mimpi jadi dokter, ada yang mau jadi model, ada yang mau jadi chef mungkin. Jadi kalian tuliskan mimpi kalian tersebut di paling atas, yang paling atas goal ladder ini, long term goals. Dan dari situ kalian buat tanggal-tanggal kecil ke bawah dari apa yang kalian bisa lakukan dari sekarang ini. Mungkin kalau mau jadi dokter, kalian harus belajar dengan giat. Lalu kalian harus mengikuti kursus-kursus online dan seterusnya. Jadi dengan ini kalian bisa membuat step-step kecil yang akhirnya kalian bisa mencapai mimpi kalian yang besar. Bisa? Coba nggak kedengeran? Bisa? Nah, sebelum kita lanjutkan mungkin saya tes semangat lagi ya karena mungkin udah pada capek nih. Jadi SMP Budi Mulia, how are you today? Good, very good, excellent, oh yay. Satu kali lagi, SMP Budi Mulia, how are you today? Good, very good, excellent, oh yay. Oke, jadi silakan untuk membuat goal ladder kalian. Oh ya, yang baru ya. Demon Slayer atau kalau kamu apa? Mau di mana? Kamu bisa bahasa China? Kamu udah mimpinya apa? Kamu dulu mimpinya apa? Kamu mimpinya apa? Nah. Di Jakarta kalian tahu kalian mimpinya apa? Mimpinya untuk bapak. Ih, keren banget. Kamu suka nyanyi lagu apa? Keren.
Umur? Oh. Kamu mimpinya apa? Wih, mau di mana? Wih, keren, keren. Kalian cantik banget sih. Kalian mimpinya apa? Kalian mimpinya apa? Streamer. Streamer. Sukses dan kaya. Benar-benar. Mau streaming apa? Mau streaming apa? Ah, mau jadi actress nih? Wih, bisa. Kamu bisa nariknya, bisa narik. Kurang hitamnya aja. Aduh. Kamu punya mimpi apa? Wih, keren. Mau nabung sendiri? Hah? Instagram aja. Instagram, Alpernia Liu. Bisa tulis nggak? Kamu mimpi apa? Mau jadi apa? Oh, keren banget. Kamu suka public speaking dong? Ngomong aja, kalau misalnya ada presentasi kelas langsung maju aja. Kalau salah-salah juga nggak apa-apa. Oke, siapa yang udah selesai bisa angkat tangan? Yang udah selesai? Kalau yang belum selesai? Siapa yang belum selesai? Oke, artinya yang belum selesai bisa dilanjutkan di rumah dulu aja ya. Nah, jadi kita akan melanjutkan ke sesi yang kedua yaitu sharing time. Jadi tadi aku udah keliling, ada banyak banget yang punya mimpi-mimpinya keren, ada yang mau keluar luar negeri, ada yang mau ke Jepang, ada yang mau ke China, terus ada yang mau ke Australia, ada yang mau juara nasional, terus pokoknya banyak banget dan keren-keren banget. Jadi siapa dari kalian yang ingin maju ke depan, sharing mimpinya ke apa? Goal settingnya apa? Oh, kamu mau? Bisa maju. Tepuk tangan dong untuk teman kalian. Yeay. Oh. Oke. Oke, mungkin dari kamu dulu. Boleh dengerin teman kalian ya. Jadi nama kamu siapa? Jonathan Rafael. Jonathan. Mimpi kamu apa? Mimpi saya untuk menjadi chef terkenal. Chef terkenal, wih. Oke, makanan apa nih? Makanan tradisional. Wah, oke. Jadi mimpi step-step yang akan kamu lakukan untuk mencapainya apa? Ya pertama itu harus belajar. Terus mengikuti caranya gimana untuk membuat kue tersebut, makanan tersebut. Ya, sekarang kamu udah bisa belajar masak apa? Sekarang udah bisa masak mochi. Oke. Sekali-sekali bawa ya biar aku bisa coba. Kue tradisional. Oke, tepuk tangan dong untuk Jonathan. Keren banget mau jadi chef terkenal. Oke, setuju kamu pasti bisa. Nah, kalau kamu namanya siapa? Nama saya Keisha. Keisha, oke. Mimpi kamu? Jadi dari kecil saya suka nonton video-video Hmm. dan saya terinspirasi terus mau kuliah di luar negeri. Tapi saya lebih spesifiknya mau kuliah luar negeri di Jepang. Wih, dia mau pergi ke luar negeri di Jepang, guys. Coba tepuk tangan dong. Keren banget, oke. Kamu harus ngelakuin apa aja untuk mencapainya? Yang paling pertama saya harus aktif dalam meraih prestasi di sekolah. Saya harus belajar mandiri agar bisa ke kuliah, dan saya juga harus belajar cara mendapat uang secara mandiri.
Yes, oke, betul sekali. Jadi harus belajar cara untuk mendapatkan uang dengan mandiri. Oke, thank you so much Keisha dan Jonathan, bisa balik lagi. Berikan tepuk tangan dong untuk teman kalian Keisha dan Jonathan. Yeay. Oke, mungkin udah atau? Oke, jadi ada yang mau satu lagi mungkin? Oh, ada yang di belakang? Oke, bisa berdiri. Tepuk tangan dong untuk teman kalian. Yeay. Oke, bisa perkenalkan namanya siapa? Nama saya Fernando dari kelas 7D, Fernando dari kelas 7. Oke, mimpi kamu apa? programmer. Programmer. Wih, coding gitu. Oke, kamu akan melakukan apa aja untuk mencapai mimpinya? Mempelajari teknik-teknik dasar pemrograman, algoritma, bahasa-bahasa pemrograman, terus membuat proyek-proyek kecil, terus belajar lebih banyak lagi, terus bikin proyek yang besar, terus bisa praktek dan mungkin mendapatkan klien. Wih, oke, keren banget. Oke, tepuk tangan dong untuk Fernando. Keren banget, kamu pasti bisa menjadi programmer. Yeay. Coba kasih semangat tadi apa? Budi Mulia. Gimana? Ya, kalian gimana? Budi Mulia. Oke. Jadi coba kalian bisa ikuti setelah saya formula ini. Big dreams, big actions, big results. Apa? Big dreams, big actions, big results. Sekali lagi, big dreams, big actions, big results. Big dreams. Satu kali lagi, 2 kali lipat, lebih keras lagi. Big dreams, big actions, big results. Yes, jadi saya ingin berterima kasih banyak kepada kalian semua karena kalian sudah semangat banget, udah partisipasinya banyak banget dan semua kalian keren banget. Jadi bisa berikan tepuk tangan untuk kalian semua. Yes. Jadi bagi kalian yang mau follow Instagram aku, tadi ada yang nanya, itu tinggal ketik Alvernia Liu di Instagram ataupun coinquest.id ya. Jadi nanti tinggal di request terus DM, nanti aku akan follow lagi. Oke, jadi sebelum saya mengakhiri, saya akan mengajak kalian ya satu kali lagi. SMP Budi Mulia, how are you today? Good, very good, excellent. Oh yeah. Satu kali lagi, SMP Budi Mulia, how are you today? Good, very good, excellent. Oh yeah. Satu kali apa ya? 2 kali lipat lebih keras lagi. SMP Budi Mulia, how are you today? Good, very good, excellent. Oh yeah. Oke, terima kasih semuanya. Oke, tepuk tangan.